LRT Jabodebek kini jadi ikon baru di langit Jakarta, menghadirkan wajah modern transportasi publik yang selama ini didambakan warga ibu kota. Setiap harinya, kereta-kereta ini melintas di atas kemacetan, menjadi simbol harapan akan mobilitas yang lebih baik dan efisien. Jaringan LRT ini menghubungkan kawasan-kawasan penting seperti Cawang, Cibubur, Duku Atas, hingga Bekasi Timur, memudahkan ribuan orang untuk bepergian setiap hari tanpa harus terjebak macet. Sejak resmi beroperasi pada 2023, moda transportasi ini membawa harapan baru bagi mobilitas warga Jabodetabek. Banyak yang kini bisa berangkat kerja atau pulang ke rumah dengan lebih cepat dan nyaman, tanpa harus bergelut dengan kemacetan yang melelahkan. Namun, di balik kemajuan ini, proyek LRT Jabodebek sejatinya baru separuh jalan. Masih ada mimpi besar yang belum tuntas, menyambung rel hingga ke jantung kota Bogor, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi. Perpanjangan jalur ke Bogor sudah lama masuk dalam cetak biru transportasi Jabodetabek. Tujuannya jelas, mengurai kemacetan parah yang setiap hari dialami para komuter Bogor-Jakarta, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan populasi yang terus meningkat dan jalanan yang semakin padat, kehadiran LRT diharapkan menjadi solusi nyata. Tak hanya mengurangi beban lalu lintas, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar Bogor dan Jakarta. Namun membangun infrastruktur sebesar ini tentu bukan perkara mudah. Tantangan klasik selalu muncul. Dari mana dana untuk membiayai proyek ambisius ini? Biaya konstruksi, pembebasan lahan, hingga operasional, semuanya membutuhkan perencanaan matang. Diskusi soal pendanaan tahap kedua pun semakin panas. Apalagi, beban finansial dari tahap pertama pembangunan LRT Jabodebek masih belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah harus mencari solusi kreatif agar proyek ini tidak terhenti di tengah jalan. Pemerintah dan para pemangku kepentingan kini dihadapkan pada tugas berat, merancang skema pendanaan yang cermat dan berkelanjutan untuk jalur Cibubur Bogor. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar mimpi ini bisa terwujud. Ini bukan sekadar soal teknis pembangunan, tapi juga soal kecerdikan dalam mencari sumber dana di tengah banyaknya prioritas negara lain. Setiap rupiah harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani generasi mendatang. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib proyek LRT ke Bogor di masa depan. Apakah mimpi ini akan menjadi kenyataan atau justru terhenti di tengah jalan? Perjalanan LRT ke Bogor baru saja dimulai. Jalan masih panjang, penuh tantangan, tapi juga penuh harapan bagi masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Proyek LRT Jabodebek adalah hasil kolaborasi 3 aktor utama. PT Adikarya, Boom & Konstruksi, membangun infrastruktur fisik dari rel layang hingga stasiun. Kementerian Perhubungan sebagai regulator merancang kebijakan, menentukan rute, dan mengawasi standar keselamatan. PT Kereta Api Indonesia, operator utama, mengelola operasional harian, jadwal, tiket, dan perawatan. Ketiganya membentuk segitiga kerjasama yang saling bergantung. Untuk tahap kedua ke Bogor, koordinasi mereka makin krusial, terutama soal pendanaan. Mereka harus bersatu demi satu tujuan melanjutkan infrastruktur strategis nasional. Evaluasi tahap pertama LRT Jabodebek membuka catatan keuangan yang belum tuntas. Di balik kemegahan infrastruktur yang kini berdiri, tersimpan tantangan besar dalam pengelolaan dana dan pembayaran proyek. Banyak pihak menyoroti bagaimana proses pendanaan dan pembayaran ini berjalan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan proyek-proyek serupa di masa depan. Proyek ini dibiayai kombinasi penyertaan modal negara dan pinjaman bank, total kontrak sekitar 25,5 triliun rupiah. Skema pembiayaan ini memang memungkinkan proyek berjalan, namun juga menimbulkan beban utang yang tidak kecil. Pemerintah dan pihak swasta harus bekerja sama erat untuk memastikan arus dana tetap lancar, agar pembangunan tidak terhambat. Namun hingga akhir 2025, Adikarya masih menunggu pembayaran signifikan dari pemerintah, sekitar 2,2 triliun rupiah. Keterlambatan pembayaran ini menimbulkan kekhawatiran, karena perusahaan harus tetap menanggung biaya operasional dan bunga pinjaman selama menunggu pelunasan. Tunggakan ini jadi beban besar di neraca keuangan Adikarya, menekan arus kas dan kelincahan perusahaan. Kondisi ini membuat perusahaan harus mencari solusi kreatif agar tetap bisa menjalankan proyek lain tanpa terganggu masalah keuangan yang menumpuk. Upaya penagihan terus dilakukan, targetnya rampung akhir 2025.
Negosiasi intensif antara pemerintah dan kontraktor menjadi kunci, agar pembayaran bisa segera diselesaikan dan tidak menimbulkan efek domino pada proyek-proyek lain. Masalah ini jadi pelajaran penting untuk tahap kedua. Pemerintah tak ingin lagi terlalu bergantung pada kas negara. Pengalaman ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan, agar risiko serupa bisa diminimalisir di masa mendatang. Pengalaman ini mendorong pencarian model pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah dan swasta kini mulai mempertimbangkan berbagai alternatif, seperti skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, agar pendanaan lebih sehat dan tidak membebani satu pihak saja. Bayang-bayang utang tahap pertama membentuk arah strategi pendanaan Cibubur Bogor. Dengan pengalaman ini, diharapkan proyek-proyek berikutnya bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, demi masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Pemerintah kini mengurangi ketergantungan pada APBN untuk LRT Cibubur Bogor. Sumber dana di luar kas negara jadi prioritas, membuka peluang besar bagi swasta. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU jadi opsi utama. Swasta membangun, mengelola, dan mendapat keuntungan selama masa konsesi. Alternatif lain, investasi swasta murni juga dipertimbangkan. Agar menarik, pemerintah harus siapkan studi kelayakan, proyeksi penumpang, dan insentif seperti jaminan atau kemudahan izin. Proyek ini harus benar-benar menjual di mata investor. KPBU jadi primadona pendanaan LRT tahap kedua karena prinsip berbagi beban dan untung. Swasta menanggung biaya konstruksi, pemerintah tak lagi sendirian. Sebagai imbalan, swasta dapat hak konsesi mengelola dan meraup pendapatan dari tiket, iklan, hingga pengembangan properti sekitar stasiun. Proyek harus bankable. Proyeksi pendapatan cukup menutup biaya dan memberi untung wajar. Pemerintah bisa memberi jaminan pendapatan minimum atau pembebasan lahan untuk mengurangi risiko investor. Tantangannya, menyeimbangkan manfaat publik dan daya tarik investasi. Negosiasi kontrak KPBU sangat kompleks, mengatur pembagian risiko dan standar layanan. Keberhasilan KPBU bergantung pada kontrak yang adil bagi publik dan swasta. Perpanjangan LRT ke Bogor jadi harapan ratusan ribu komuter. Rute baru sepanjang 23 km dari Harjamukti, Cibubur, menyusuri Tol Jagorawi, minim masalah lahan. Akan dibangun 4 stasiun Cibinong, Sirkuit Sentul, Sentul City, dan Baranang Siang di pusat Bogor. Stasiun Baranang Siang akan jadi hub transportasi utama, terintegrasi dengan bus dan moda lokal. Kehadiran LRT di Bogor akan memangkas waktu tempuh dan mengubah mobilitas kota. Seluruh lintasan dirancang elevated, belajar dari tahap pertama. Struktur layang memang mahal, tapi bisa memangkas biaya investasi hingga 50% dibanding jalur bawah tanah. Desain ini diharapkan membuat proyek lebih efisien dan cepat terrealisasi. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, para pimpinan Adhikarya, Kementerian Perhubungan, dan KAI menyadari bahwa strategi pendanaan harus berubah total. Mereka sepakat, tak bisa lagi hanya mengandalkan dana dari APBN. Kini, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama. Diskusi-diskusi intens digelar, mencari terobosan agar proyek tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Adhikarya dan KAI pun bergerak cepat, aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak swasta dan lembaga keuangan. Mereka menyiapkan proposal dan studi kelayakan yang komprehensif, bukan hanya untuk menarik minat investor, tapi juga untuk membangun kepercayaan bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari potensi pasar hingga risiko yang mungkin dihadapi. Studi kelayakan ini menjadi dokumen utama dalam penawaran proyek. Di dalamnya, terdapat proyeksi jumlah penumpang, estimasi pendapatan, serta analisis biaya dan manfaat secara detail. Dokumen ini juga memuat strategi mitigasi risiko, sehingga calon investor bisa menilai potensi keuntungan dan tantangan secara transparan. Semua data disusun agar mudah dipahami dan meyakinkan. Target penyelesaian proyek ditetapkan pada akhir 2025. Deadline ini menjadi acuan utama dalam setiap negosiasi dengan calon investor. Jadwal yang jelas dan terukur menunjukkan keseriusan tim proyek, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang ingin berinvestasi. Setiap tahapan dirancang agar proses pembangunan berjalan efisien dan tepat waktu. Efisiensi menjadi kunci utama dalam strategi pembangunan. Jalur elevated dipilih karena mampu memangkas biaya konstruksi secara signifikan, sekaligus mempercepat proses pembangunan. Selain itu,
Model ini juga mempercepat pengembalian modal, sehingga lebih menarik bagi investor. Setiap keputusan teknis diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan proyek. Sinergi antara ketiga institusi sangat penting. Adhikarya sebagai ahli konstruksi, Kemenhub sebagai regulator, dan KAI sebagai operator saling melengkapi peran. Kolaborasi ini memastikan setiap aspek proyek, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasional, berjalan lancar dan terintegrasi. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid menjadi fondasi utama keberhasilan proyek. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, proposal proyek LRT ini disusun secara solid dan meyakinkan. Setiap aspek teknis, finansial, dan operasional dijelaskan secara transparan, sehingga calon investor dapat melihat potensi dan prospek jangka panjang proyek ini. Kepercayaan investor dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan data yang akurat. Meski tantangan yang dihadapi sangat besar, mulai dari pendanaan hingga teknis pembangunan, harapan untuk mewujudkan LRT ke Bogor tetap nyata. Dengan strategi yang matang, kolaborasi yang kuat, dan dukungan dari berbagai pihak, proyek ini diyakini bisa menjadi solusi transportasi masa depan yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. Jika LRT Cibubur Bogor terwujud, jutaan warga akan merasakan manfaat langsung. Pengurangan kemacetan jadi dampak utama, waktu tempuh bisa terpangkas hingga 1 jam. Lebih banyak orang beralih ke transportasi publik, emisi berkurang, kualitas udara membaik. LRT juga memicu pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun, peluang usaha baru, nilai properti naik. Konektivitas membuka akses kerja lebih luas bagi warga Bogor. LRT bukan sekadar alat transportasi, tapi peningkat kualitas hidup. Waktu yang tadinya habis di jalan bisa untuk keluarga atau aktivitas produktif. Stres dan biaya transportasi harian pun berkurang. Inilah alasan proyek ini penting untuk diperjuangkan. Perjalanan LRT ke Bogor masih panjang, terutama soal pendanaan. Transparansi jadi kunci. Publik berhak tahu skema, investor, risiko, dan proyeksi tarif. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas penting untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan. Kepentingan publik harus tetap utama, tarif harus terjangkau. Jangan sampai LRT jadi terlalu mahal untuk masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan proyek diukur dari manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar rampungnya fisik. Dengan kerjasama semua pihak dan pengawasan publik, mimpi LRT sampai Bogor bisa jadi kenyataan.